Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Ketemu lagi bersama saya, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai metabolisme dan pengaturan suhu tubuh. Adapun tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami konsep tentang pengaturan hormonal dalam metabolisme, yang kedua pengaturan suhu, kemudian perhitungan BMR atau basal metabolic rate, kemudian pengukuran suhu tubuh. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kita akan mempelajari pengaturan hormonal dalam proses metabolisme. Untuk itu, kita harus mengetahui dulu apa itu hormon, ya. Jadi, dalam pengaturan metabolisme, ya diperlukan beberapa hormon dalam mengatur proses atau jalannya metabolisme tersebut. Oke, berdasarkan literatur, hormon adalah zat yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang berperan sebagai chemical messenger atau kurir yang bertujuan mengatur fungsi metabolik sel dalam tubuh. Ya. Hormon di sini memiliki sel target dan memiliki reseptor khusus pada sel target tersebut sehingga dapat menjalankan fungsinya. Ya. Fungsi dari hormon ini itu memiliki peran yang penting dalam mengatur semua fungsi sistem yang ada di dalam tubuh. Yang pertama tentunya untuk mengatur metabolisme, kemudian mengatur tumbuh dan kembang individu, kemudian mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, mengatur jalannya sistem reproduksi, dan mengatur jalannya atau perilaku dari seseorang atau individu. Ya, berdasarkan perbedaan cara sintesis, kemudian penyimpanan, sekresi, dan transportasi dalam darah, hormon dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hormon protein dan polipeptida, kemudian hormon steroid, dan hormon amin. Ya. Di mana dalam hormon protein dan polipeptida, ini merupakan hormon yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Kemudian dihasilkan oleh pankreas, ya. Dari pankreas tersebut menghasilkan hormon insulin dan glukagon, kemudian kelenjar paratiroid. Yang dihasilkan adalah hormon paratiroid. Kemudian yang kedua hormon steroid. Hormon steroid di sini disekresikan oleh korteks adrenal, ya, di mana hormon tersebut adalah kortisol dan aldosteron. Kemudian organ ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian organ testis menghasilkan hormon testosteron. Plasenta yang akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian yang ketiga, hormon amin. Hormon amin di sini disekresikan oleh kelenjar tiroid, ya, di mana menghasilkan hormon tiroksin dan tiroidotironin. Kemudian medula adrenal, di mana menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Selanjutnya, selain 3 jenis hormon berdasarkan cara sintesis, penyimpanan, sekresi, dan transportasi dalam darah, ada juga istilah hormon tropik. Ya, apa itu hormon tropik? Hormon tropik adalah
hormon yang berfungsi utama untuk mengatur sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lain atau lainnya ya maksudnya di sini. Jadi hormon tropik ini merangsang dan mempertahankan jaringan endokrin sasaran hormon tersebut, sasarannya ya. Sebagai contoh, hormon tropik thyroid stimulating hormone atau TSH yang dihasilkan oleh hipofisis anterior berfungsi sebagai perangsang sekresi hormon tiroid ya oleh kelenjar tiroid serta menghasilkan integritas struktural pada kelenjar ini. Tanpa TSH ini, kelenjar tiroid akan mengalami atrofi dan menghasilkan hormon dalam kadar yang rendah. Setelah hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin, bagaimana sih cara agar hormon tersebut bisa ditransportasikan menuju sel target? Ya, jadi transportasi hormon di dalam darah itu berdasarkan sifatnya. Ya, yang pertama hormon yang larut air atau biasa disebut dengan hidrofilik. Kemudian yang kedua ada hormon larut lemak atau lipofilik dan hormon takut air atau hidrofobik. Ya. Untuk hormon larut air ini jenisnya adalah peptid dan katekolamin, di mana hormon hidrofilik ini terlarut dalam plasma dan dibawa dari tempat sintesisnya ke jaringan target. Tempat hormon tersebut melakukan difusi atau berdifusi keluar dari kapiler, masuk ke dalam cairan interstisial, dan akhirnya sampai ke jaringan target. Itu untuk yang hormon larut air atau hidrofilik. Kemudian hormon larut lemak dan takut air, lipofilik dan hidrofobik, di sini merupakan hormon steroid dan tiroid. Ya, jadi hormon steroid dan hormon tiroid di sini merupakan golongan hormon yang larut lemak dan takut air. Sesuai dengan pengertiannya ya, hormon ini tidak dapat larut dalam air sehingga harus berikatan dengan protein plasma ya, yang mempunyai tujuan dapat beredar dalam plasma sehingga hormon tersebut dapat mencapai sel target. Bagaimana sih cara kerja hormon? Ya. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, ini merupakan gambar untuk menjelaskan bagaimana hormon dapat bekerja pada sel target. Ya. Pertama, hormon dilepaskan oleh kelenjar endokrin. Ya. Ini kelenjar endokrin, kemudian hormon tersebut masuk ke dalam aliran darah. Nah, tadi berdasarkan penjelasan, hormon itu dibagi menjadi dua ya. Hormon yang hidrofilik, larut akan air, kemudian hormon lipofilik atau hormon yang larut lemak. Ya. Untuk yang hormon hidrofilik, ini akan beredar bebas masuk ke dalam pembuluh darah. Ini pembuluh darah, ya. Kemudian H ini adalah hormon. Jadi hormonnya ikut dalam pembuluh darah atau ikut dalam plasma. Plasma itu bagian dari darah. Ya. Kemudian untuk yang lipofilik, hormon lipofilik, dia harus berikatan dulu dengan protein yang terdapat di dalam plasma tersebut. Ya. Jadi dia harus berikatan dulu atau bergenggaman tangan ya sehingga hormon tersebut masuk ke dalam sel target. Ya, jadi
ada dua transportasi hormon dalam darah sehingga dapat mencapai sel targetnya. Selanjutnya kita akan mempelajari dari masing-masing organ sistem endokrin ya. Yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus di sini merupakan pengirim sinyal ya, pengirim sinyal ke kelenjar endokrin ya. Semisal sekresi kelenjar hormon hipofisis di sini harus dapat sinyal dulu dari hipotalamus sehingga dia dapat mengeluarkan hormon ya. Kemudian kelenjar hormon hipofisis anterior ya, tadi posterior kemudian anterior ya, di mana hipotalamus ini juga menghasilkan suatu hormon ya. Ini ada beberapa macam hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Yang pertama thyrotropin releasing hormone atau TRH. Ini fungsinya untuk merangsang sekresi TSH ya. Kemudian prolaktin releasing hormone. Fungsinya adalah merangsang sekresi prolaktin. Kemudian ada corticotropin releasing hormone di sini untuk merangsang sekresi ACTH. Kemudian growth hormone releasing hormone ini untuk merangsang sekresi growth hormone. Kemudian gonadotropin releasing hormone merangsang sekresi LH dan FSH. Kemudian prolaktin inhibiting factor ya untuk menghambat pelepasan prolaktin. Jadi hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus di sini berguna untuk mensekresikan kelenjar hormon lainnya ya. Jadi perlu hormon ini dulu baru seperti kelenjar hipofisis posterior dan anterior dapat mengeluarkan hormon. Ya, kemudian hipofisis, kelenjar hipofisis ya. Ini kelenjar hipofisis. Yang tadi hipotalamus berada di bagian sebelah atas dari hipofisis. Nah, untuk hipofisis ini dibagi menjadi dua lobus ya. Ada yang anterior bagian depan, kemudian yang posterior bagian belakang. Khusus untuk hipofisis posterior, sebenarnya hipofisis ini tidak menghasilkan suatu hormon ya, tetapi dia sebagai wadah penyimpanan sintesis hormon yang berasal dari hipotalamus. Jadi hormon dari hipotalamus ini disekresikan menuju ke hipofisis posterior. Kemudian berdasarkan suatu rangsang ya, rangsang dari sel target, kemudian sinyal tersebut ditangkap oleh hipotalamus, kemudian hormon ini dikeluarkan dan disimpan di hipofisis posterior. Berdasarkan rangsangan tadi, maka keluarlah atau tersekresilah hormon tersebut ya. Yang pertama adalah contohnya ini hormon vasopresin ya. Hormon vasopresin di sini itu bentuknya seperti hormon antidiuretik ya. Hormon antidiuretik ini untuk sel targetnya itu di ginjal ya, di mana memiliki efek pada ginjal, khususnya pada nefron di ginjal, itu untuk meningkatkan retensi air, ya, meningkatkan retensi air dan menyebabkan efek antidiuretik atau anti berkemih, ya. Kemudian selain itu, hormon vasopresin ini bila tercetus, ya, tercetus kemudian dia masuk ke aliran darah, khususnya ke arteri di seluruh tubuh, ini akan mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah. Ya, kemudian bila ada rangsangan juga
seorang itu mau melahirkan ya, maka tercetuslah dia hormon oksitosin ya, masih sama dikeluarkan oleh hipofisis posterior, kemudian dia masuk ke sel targetnya adalah sel-sel di uterus, maka merangsang terjadinya kontraksi uterus. Kemudian kalau sel targetnya adalah kelenjar mamai, di sini akan mengeluarkan air susu ibu ya selama menyusui. Nah, mungkin masih bingung ini bagaimana sih maksudnya tadi ada rangsangan tercetus masuk ke dalam hipotalamus kemudian mengeluarkan dua hormon ini ya. Semisal ini terjadi dalam keadaan normal ya, contohnya misalnya pada ginjal ya, pada kondisi normal vasopresin ini merupakan pengeluaran ya, pengatur pengeluaran air dalam urin ya. Jadi apakah urin itu nantinya pekat atau lebih bening, itu yang mengatur adalah hormon vasopresin atau kalau pada ginjal ini tadi namanya adalah hormon ADH, antidiuretik ya. Misal ada suatu kasus ya, cairan mengalami volume darah yang kurang atau terjadi dehidrasi. Akibatnya osmolaritas plasma meningkat ya, kemudian mengirimkan rangsang ke hipotalamus ya, sehingga merangsang juga pencetusan atau pengeluaran dari hormon vasopresin ini ya. Jadi pasien dehidrasi dia perlu suatu kompensasi ya, kompensasi tersebut dicetuskan oleh atau dikeluarkan oleh hormon vasopresin dari hipofisis posterior. Kemudian hormon vasopresin ini akan menyebabkan ginjal menahan air ya, karena tadi di dalam tubuh dehidrasi, kemudian mengirimkan sinyal ke hipotalamus untuk tahan air, jangan dikeluarkan dulu. Maka pengeluaran dalam bentuk urin akan berkurang ya. Itu contohnya untuk yang ginjal ya. Kemudian kalau yang pada kelenjar mamai contohnya ya, hormon ini ya dapat merangsang pengeluaran atau merangsang ejeksi dari kelenjar mamai ya. Ini selama menyusui ya. Jadi rangkaian dari melahirkan tadi dibantu oleh hormon oksitosin, kemudian pengeluaran bayi tersebut atau pada saat proses melahirkan itu perlu kontraksi dari otot polos di organ uterus ya. Kemudian bayi tersebut dapat keluar. Nah, sebaliknya kalau pada kelenjar mamai, rangsangannya itu adalah pada saat bayi menghisap ya. Baik, kita beranjak ke hipofisis anterior. Untuk hipofisis anterior ya, ini tidak seperti hipofisis posterior yang hanya mengeluarkan hormon yang disintesis oleh hipotalamus. Hipofisis anterior sendiri ini membentuk hormon-hormon ya yang akan dibebaskan ke dalam pembuluh darah. Terdapat 5 sel berbeda di dalam hipofisis anterior yang nantinya akan mengeluarkan 6 hormon peptida utama. Ya. Ini jenis-jenis hormon yang dihasilkan. Pertama TSH, thyroid stimulating hormone, kemudian ECTH, adrenocorticotropin hormone, kemudian growth hormone, kemudian luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, dan hormon prolaktin terakhir. Ya, berdasarkan hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior, ya di sini berfungsi ke beberapa organ yang ada di dalam tubuh, ya, contohnya ke hati, ke tulang, ke jaringan lunak, ya,
benak, kemudian jaringan sistem pencernaan, kemudian ke jantung juga ada ya, ke ovarium, ke testis ya. Nah, dari kesemuanya ini ya, hal ini yang mengatur metabolisme. Jadi tadi sebagai tujuan pembelajaran kita ya, pengaturan hormonal dalam metabolisme. Jadi hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hormon hipofisis ini membantu dalam proses metabolisme dari masing-masing sel yang ada pada organ. Ya, kemudian kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid ini terletak di bawah laring pada kedua sisi di sebelah anterior trakea. Kelenjar tiroid ini merupakan salah satu kelenjar endokrin terbesar yang normalnya memiliki berat 15-20 gram pada orang dewasa. Kelenjar tiroid ini menghasilkan dua hormon utama ya, tiroksin dan tiroidotironin. Ini salah ketik ini T3 ya, jadi T4 dan T3. Kemudian ada juga hormon kalsitonin, ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Ya. Di mana hormon T3 dan hormon T4 di sini memiliki fungsi utama dalam mengatur metabolisme tubuh. Tadi selain hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis dan hipotalamus, T3 dan T4 ini memegang peranan penting dalam metabolisme tubuh. Ya. Bagaimana sih hormon T4 dan T3 ini bisa diproduksi? Ya, produksi hormon T3 dan T4 ini memerlukan dua bahan baku utama. Yang pertama adalah tirosin dan iodium. Ya. Hormon tirosin ini bukan hormon, tapi bahan baku hormon tiroid oleh tirosin ini berasal dari asam amino yang disintesis oleh tubuh. Kemudian iodium bahan makanan yang biasa dikonsumsi. Ini contohnya adalah garam yodium ya. Jadi harus konsumsi garam yang beriodium. Fungsinya adalah untuk bahan baku pembentukan hormon tiroid. Selain menghasilkan hormon tiroksin dan tiroiditonin atau T3 dan T4, kelenjar tiroid juga menghasilkan hormon kalsitonin ya. Hormon kalsitonin ini dihasilkan oleh sel C pada kelenjar tiroid yang memiliki peran penting dalam proses metabolisme kalsium ya. Kalsitonin di sini memiliki efek menurunkan kadar kalsium dalam plasma ya, sehingga dapat menjaga keseimbangan kalsium di dalam darah. Efek umum dari hormon tiroid ya, hormon kelenjar tiroid T3 dan T4 di sini adalah untuk mengaktifkan transkripsi inti sejumlah besar gen. Oleh karena itu, di semua sel tubuh sesungguhnya memiliki sejumlah besar enzim protein, protein struktural, protein transport, dan zat lainnya yang akan disintesis. Ya. Akibatnya dapat meningkatkan seluruh aktivitas fungsional di seluruh tubuh. Ya. Jadi intinya untuk memegang peranan penting metabolisme dari masing-masing organ tubuh. Kalau dalam penjabarannya ya, efek dari hormon T3 dan T4 di sini efeknya pertama dari metabolisme tubuh, kemudian efek pada simpatomimetik, kemudian efek pada sistem
Di mana pada efek metabolisme tubuh, di sini hormon tiroid ya, T3 dan T4 ini meningkatkan aktivitas metabolisme hampir seluruh jaringan tubuh. Di mana bila terjadi suatu peningkatan metabolisme, maka diiringi juga dengan peningkatan produksi panas ya. Produksi panas atau suhu tubuh. Kemudian yang kedua pada efek simpatomimetik, di sini memiliki efek serupa sel saraf simpatis, di mana efek tersebut meningkatkan responsivitas sel sasaran terhadap katekulamin. Ya. Ini efek dari hormon epinefrin dan norepinefrin, jadi hampir sama. Kemudian efek pada sistem kardiovaskuler di sini meningkatkan kepekaan jantung terhadap katekulamin, meningkatkan kecepatan jantung dan meningkatkan kontraksi jantung sehingga kardiak output dari jantung akan meningkat. Kemudian efek pada pertumbuhan ya. Efek hormon T3 dan T4 ini sangat terlihat pada masa tumbuh kembang usia anak, ya, tumbuh kembang otak pada janin atau selama kehamilan, kemudian beberapa tahun pertama pasca lahir. Jadi memegang peranan penting pada efek pertumbuhan. Kemudian efek pada sistem saraf, di sini hormon T3 dan T4 berperan penting terhadap perkembangan sistem saraf pusat pada bayi baru lahir, ya. Kemudian pada dewasa di sini terlibat pada aktivitas normalnya susunan saraf pusat. Karena efek dari hormon T3 dan T4 yang begitu besar bagi metabolisme di dalam tubuh, ya, jadi keseimbangan hormon tersebut harus dijaga, ya. Jadi kontrol T3 dan T4 ini berada di bawah jalur hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar endokrin perifer. Ya. Jadi tadi kita tahu hipotalamus, hipofisis anterior ini menghasilkan beberapa hormon ya. Contohnya pada hipotalamus tadi ada namanya hormon thyrotropin releasing hormone atau TRH ya, di sini untuk mengatur jalannya hormon pada ya. Kemudian hormon TRH tersebut merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan TSH. Jadi TRH-nya ini mendorong hipofisis anterior untuk mengeluarkan TSH, thyroid stimulating hormone. Jadi TRH mendorong TSH, kemudian TSH ini mendorong pengeluaran dari hormon T3 dan T4 untuk diproduksi. Nah, sehingga terjadilah dia metabolisme sistemik ya pada tubuh. Nah, dalam mengatur jalannya hal tersebut ya, supaya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan, ya, tadi kontrolnya dipegang oleh jalur tersebut, jalur hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar endokrin. Jadi ketika hormon tiroid yang dihasilkan sudah berlebihan, maka akan terjadi feedback negatif. Ya. Kemudian feedback negatif ke hipotalamus ini memberikan rangsang bahwa harus di stop produksi TRH-nya. Ini di stop, sehingga kalau TRH stop, maka produksi TSH ini akan berhenti pula, yang dampaknya kelenjar tiroid tidak dapat merangsang pengeluaran T3 dan T4. Ya. Jadi sinyalnya ini merupakan urutan ya dari kelenjar hipotalamus, hipofisis anterior, dan kelenjar tiroid.
Ya, itu penjelasan tadi ya dari masing-masing kelenjar endokrin berperan penting dalam pengaturan metabolisme di dalam tubuh ya. Mungkin ringkasnya atau singkat katanya, jadi dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang tersebar di seluruh tubuh, mereka bekerja secara sinergis ya dalam menjaga keseimbangan fungsi-fungsi organ di dalam tubuh ya. Kemudian hormon tersebut ya dari pengeluaran dari kelenjar endokrin menghasilkan hormon, kemudian hormon tersebut diedarkan ke pembuluh darah ya, kemudian mencapai sel sasaran, kemudian sel sasaran tersebut melakukan aktivitasnya dalam bentuk metabolisme sehingga dapat menjalankan fungsi utama dari organ tersebut ya. Baik, itu untuk tujuan pembelajaran kita, pengaturan hormonal dalam metabolisme tubuh ya. Bila ada hal yang tidak dimengerti, nanti kita bisa bahas di kolom diskusi. Baik, selanjutnya kita akan menginjak ke tujuan pembelajaran kita yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah pengaturan suhu ya, pengaturan suhu tubuh. Oke. Sebelum kita mengetahui apa itu pengaturan suhu tubuh, kita harus mengetahui dulu konsep dari suhu ya. Suhu merupakan keadaan panas ya dan dingin yang diukur dengan menggunakan termometer ya. Ini pengukurannya. Nah, suhu itu sendiri dibagi menjadi dua ya. Ada suhu inti dan suhu kulit. Suhu inti di sini berasal dari tubuh bagian dalam. Besarnya selalu konstan ya, dan besarnya selalu dipertahankan konstan atau harus tetap. Memiliki sekitar kurang lebih 1 derajat Fahrenheit atau kurang lebih 0,6 derajat Celcius ya. Ini dari hari ke hari itu konstan, kecuali bila terjadi peningkatan suhu tubuh inti. Ini contohnya pada orang yang mengalami demam. Kemudian suhu kulit ya, suhu kulit ini dia fluktuatif, bisa naik, bisa turun, disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Pengukuran suhu tubuh. Pengukuran suhu di sini ditentukan oleh lokasi pengukuran. Tujuannya memperoleh nilai suhu jaringan di dalam tubuh. Ya. Lokasi pengukuran suhu inti ini berada di rektum, membran timpani, arteri temporalis, arteri pulmonalis, esofagus, dan kandung kemih. Kemudian lokasi pengukuran suhu kulit atau suhu permukaan ini bisa di kulit, oral, dan aksila. Suhu tubuh normal di sini kisarannya 35,8 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Pada pagi hari suhu akan mendekati 35,5 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari mendekati 37,7 derajat Celcius. Pengukuran suhu di rektum juga akan lebih tinggi. Perbandingannya ya 0,5 derajat sampai 1 derajat Celcius. Dibandingkan dengan suhu mulut 0,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu aksila ya. Jadi berdasarkan tempat pengambilan atau pengukuran suhu di sini berbeda-beda. Di rektum lebih hangat, untuk yang suhu mulut dibandingkan suhu aksila juga lebih tinggi yang di
suhu aksila. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kecepatan metabolisme basal, di mana kecepatan metabolisme basal tiap individu itu berbeda-beda, ya. Dampaknya adalah jumlah panas yang diproduksi tubuh itu menjadi berbeda pula, ya. Kemudian dalam kecepatan metabolisme basal ini dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran hormon katabolik, ya. Hormon katabolik ini contohnya adalah hormon stres, ya. Macam-macam hormon stres ini ada namanya katekolamin, glukagon, dan kortisol. Di mana hormon katabolik tersebut bekerja secara sinergis dalam proses gluconeogenesis dalam hati, sehingga asam amino yang pada akhirnya dapat meningkatkan kadar glukosa darah atau terjadinya hiperglikemi. Nah, faktor lain yang menambah pengeluaran hormon katabolik itu utamanya adalah katekolamin. Jadi, dilepaskannya pirogen dapat merubah respon hiperkatabolisme dan juga merangsang timbulnya panas, ya. Kemudian yang kedua adalah faktor sirkulasi cerebral, ya. Dalam faktor sirkulasi cerebral di sini dipengaruhi oleh pengaruh pireksia terhadap sawar darah otak atau blood-brain barrier, biasa disingkat dengan B3, BBB, ya. Bukan cinta biasa, bukan itu ya, tetapi blood-brain barrier, barrier, di mana pireksia tersebut dapat meningkatkan permeabilitas BBB yang berakibat langsung ataupun secara parsial terhadap terjadinya edem cerebral, ya. Selain itu, pireksia itu juga dapat meningkatkan metabolisme sehingga terjadi lactic acidosis yang mempercepat kematian neuron. Kemudian yang ketiga, faktor rangsangan saraf simpatis, ya. Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Jadi, kalau ada rangsangan pada saraf simpatis secara langsung, suhu akan lebih cepat naik, begitu. Kemudian rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh dari metabolisme lemak coklat tersebut itu menghasilkan produksi panas, ya. Umumnya rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi oleh stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin, yang mana hormon tersebut dapat meningkatkan laju metabolisme dalam tubuh. Kemudian yang keempat, hormon pertumbuhan atau growth hormone, ya, di mana peningkatan atau adanya hormon pertumbuhan growth factor di sini dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme yang dampaknya adalah meningkatkan produksi panas. Selain growth hormone ini, hormon tiroid juga mempunyai efek dapat meningkatkan aktivitas di dalam sel-sel tubuh atau meningkatkan hampir semua reaksi kimia dalam tubuh. Sehingga apa? Sehingga dapat terjadi peningkatan kadar laju metabolisme. Ini seperti yang kita pelajari pada tujuan pembelajaran pertama tadi. Jadi hormon-hormon yang dihasilkan oleh hormon tiroid, baik T3, T4, itu dapat
meningkatkan laju metabolisme di dalam tubuh. Kemudian yang kelima, hormon kelamin atau hormon reproduksi. Ya. Pada hormon testosteron ini dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% dari kecepatan normal. Efeknya apa? Efeknya dapat meningkatkan peningkatan produksi panas. Sebaliknya pada hormon reproduksi wanita terjadi fluktuasi suhu ya bervariasi daripada laki-laki. Misalnya pada keadaan masa ovulasi terjadi peningkatan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Ya. Kemudian yang keenam, faktor demam atau terjadinya peradangan. Ya. Kita tahu dalam proses radang itu terjadi proses dari rubor, kolor, dolor, tumor, dan fungsiolesa, di mana proses tersebut dapat meningkatkan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Kemudian yang ketujuh ada faktor status gizi. Ya. Status gizi di sini berhubungan langsung ya, karena kita tahu lapisan lemak yang tebal itu cenderung lebih hangat ya, atau tidak mudah mengalami hipotermia ya, karena apa? Lemak merupakan isolator yang cukup baik ya, yang dapat menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lainnya. Kemudian pada keadaan malnutrisi yang kronis atau yang cukup lama, di sini dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Jadi orang-orang dengan malnutrisi ini cenderung suhunya lebih rendah. Ya. Hal ini apa? Karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk terjadinya metabolisme. Kemudian yang kedelapan, faktor aktivitas. Ya. Aktivitas di sini dapat merangsang peningkatan laju metabolisme, ya, karena adanya suatu gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal atau energi panas. Sehingga latihan atau aktivitas itu dapat meningkatkan suhu tubuh. Kemudian yang kesembilan, gangguan organ. Gangguan organ di sini semisal terjadi trauma, keganasan, ya, khususnya pada bagian set point pengatur panas ya pada hipotalamus, ya, sehingga mengakibatkan mekanisme regulasi suhu tubuh dapat terganggu. Kemudian bila mana terjadi suatu pengeluaran dari zat pirogen, ya, pirogen yang dikeluarkan pada saat seorang individu itu mengalami infeksi, ya, tadi kaitannya dengan demam. Ya. Kemudian kelainan dari kulit, ya, semisal kelenjar keringat mengalami penurunan. Nah, efeknya apa? Mekanisme pengaturan suhu tubuh juga ikut terganggu. Kemudian yang terakhir nih, karena lingkungan, ya, lingkungan sekitar tubuh kita. Ya. Jadi suhu tubuh tersebut dapat mengalami pertukaran dengan suhu lingkungan. Ya. Contohnya, panas tubuh dapat hilang atau berkurang bila lingkungan menjadi lebih dingin. Sebaliknya, kalau lingkungannya panas, nanti suhu tubuh akan meningkat pula. Kemudian, lingkungan di sini juga dikaitkan dengan adanya perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan, ya, yang terjadi sebagian besar melalui kulit. Dalam proses kehilangan panas tersebut, dimungkinkan karena panas yang diedarkan melalui pembuluh darah juga disuplai langsung ke plexus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenosa yang mengandung banyak otot.
di mana kecepatan aliran dari fleksus arteri venosa yang cukup tinggi, kadang mencapai 30% total dari curah jantung, akan menyebabkan konduksi panas dari inti tubuh ke kulit menjadi sangat efisien. Dengan demikian, kulit merupakan radiator panas yang efektif untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh. Jadi, semisal pada kasus-kasus luka bakar di mana pasien atau individu kehilangan barrier pertahanan pertama, yaitu kulitnya, maka dia beresiko mengalami hipotermi. Ya, untuk tujuan pembelajaran kedua telah selesai, maka kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menghitung basal metabolic rate atau resting metabolic rate. Ya. BMR itu apa sih? Ya, kalau dari kepanjangannya, kita menghitung rata-rata metabolik ya di dalam tubuh. Ya. Menurut definisinya, BMR adalah energi yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi normal tubuh dan hemostasis pada kondisi istirahat. Komponen yang paling banyak dari pengeluaran energi harian pada orang yang tidak aktif ini untuk resting metabolic rate ya. Jadi penentuan nilai BMR dilakukan setelah seseorang tidak makan minimal 12 jam yang lalu pada saat bangun tidur. Kemudian kondisi berbaring dengan santai serta pada ruangan dan suhu yang nyaman. Ya. Persamaan tersebut dapat diperkirakan pada nilai BMR yang dapat kita lihat pada tabel. Ya. Jadi di setiap kelompok umur ini dibedakan dari BMR-nya ya untuk laki-laki dan perempuan juga. Jadi berdasarkan umur dan jenis kelamin. Di sini ada contoh untuk perhitungan nilai BMR ya. Berapa nilai BMR seorang wanita umur 42 tahun, berat badan 75 kilogram. Tadi kita tentukan dulu persamaannya atau rumusnya dengan 8,7 BB plus 829. Jadi 87 ini konstannya tadi berdasarkan usia ya dan jenis kelamin, kemudian dikalikan dengan BB pasiennya 75 ditambah 829. Nilainya dapat 1481,5 kilokalori. Jadi energi yang dibutuhkan wanita tersebut adalah 1481,5 kilokalori per hari. Selain rumus yang tadi, kita juga bisa menentukan BMR dengan rumus yang dikembangkan oleh Harris and Benedict. Rumus ini mempertimbangkan berat badan, tinggi badan, umur, dan jenis kelamin. Ya, dapat dilihat rumus tersebut ya 66,473 ya, ini konstantanya, kemudian ditambah 14,75 untuk BB-nya atau W-nya, kemudian ditambahkan 5,003 S ini tinggi badan, kemudian 6,755 ini umur, ini untuk laki-laki. Kemudian untuk wanita, BMR-nya 65,5096 plus 9,563 berat badan plus 1,850 tinggi badan dikurang 4,676 umur bagi wanita. Ya, bisa juga menggunakan dengan rumus ini. Kemudian selain rumus tersebut ya, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi basal metabolic rate ini ya. Ini dari umur tadi sudah dijelaskan, ada umur, jenis kelamin, kemudian aktivitas hormon, suhu tubuh, ukuran tubuh dan luas permukaan tubuh, komposisi tubuh dan genetik. Nah, bila pasien yang mengalami defisiensi atau kekurangan hormon, BMR ini juga berpengaruh ya. Nilai BMR pada laki-laki dan perempuan itu berbeda ya.
kalau berdasarkan literatur, BMR pada perempuan itu lebih rendah dibandingkan laki-laki, ya karena tadi banyak yang mempengaruhi ya, dari umur, usia, berat badan, penampang tubuh. Ya. Kemudian bayi memiliki nilai BMR yang lebih tinggi karena memiliki jaringan aktif dan sedang dalam masa pertumbuhan. Kemudian nilai BMR nih dapat menurun dengan peningkatan umur dan peningkatan kematangan. Jadi semakin tinggi umurnya, semakin menurun pula nilai BMR-nya. Kemudian orang yang memiliki massa otot lebih tinggi itu mempunyai BMR yang lebih tinggi pula, ya dibandingkan orang yang memiliki persen lemak tubuh yang tinggi. Jadi massa otot itu mempengaruhi BMR. Ya. Kemudian orang yang kurus memiliki nilai BMR yang lebih tinggi tadi karena dihubungkan dengan persen lemak tubuh. Ya, semakin tinggi lemak tubuh seseorang, nilai BMR-nya akan semakin menurun. Sebaliknya orang yang kurus atau orang yang memiliki massa otot lebih banyak itu memiliki BMR yang lebih tinggi. Kemudian nilai BMR ini dipengaruhi oleh faktor iklim serta ketinggian dan konsumsi makanan. Suhu tubuh juga mempengaruhi terhadap BMR ini. Jadi semakin tinggi suhu tubuh, maka nilai BMR juga akan semakin tinggi ya. Dikalkulasikan kenaikan 1 derajat Celcius suhu tubuh akan naik 13% dari nilai BMR-nya. Kondisi hamil juga dapat meningkatkan BMR, sebaliknya kondisi yang malnutrisi itu dapat menurunkan BMR. Baik, dari 4 tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini telah kita ulas masing-masing. Semoga dapat dimengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua.